Salah satu petaka utama mengonsumsi antibiotik adalah tidak kritis dan pasrah begitu saja saat diberikan resep oleh dokter. Selain itu, pasien yang tidak disiplin mengonsumsi antibiotik yang telah diresepkan dokter bisa memicu resistensi atau kebal antimikroba. Jika ini terjadi, akan semakin banyak orang yang kebal dan membutuhkan dosis serta frekuensi antibiotik lebih banyak atau tinggi. Yang mengerikannya adalah bisa memunculkan pandemi senyap tanpa disadari. Antibiotik modern pertama, yaitu penisilin, ditemukan oleh Sir Alexander Fleming pada 1928. Saat itu secara tidak sengaja Fleming memperhatikan bahwa jamur Penicillium notatum telah mengontaminasi cawan kultur bakteri Staphylococcus yang secara tidak sengaja ditinggalkan. Jamur ini telah menciptakan zona bebas bakteri. Fleming pun mengisolasi dan menumbuhkan jamur dalam budaya murni. Ia menemukan bahwa Penicillium notatum terbukti sangat efektif mencegah pertumbuhan Staphylococcus meski dalam konsentrasi yang sangat rendah. Bahkan setelah diencerkan 800 kali dan kurang beracun dibandingkan disinfektan yang digunakan pada saat itu masih bekerja secara efektif. Setelah uji coba awal dalam mengobati luka pada manusia, kolaborasi dilanjutkan dengan perusahaan farmasi Inggris untuk memproduksi penisilin secara massal, sekaligus memastikan bahan kimia antibiotik yang diproduksi oleh Penicillium notatum dapat terpenuhi. Kesuksesan pengobatan penisilin terjadi saat peristiwa kebakaran di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat yang menewaskan hampir 500 orang. Banyak korban selamat penerima cangkok kulit terbebas dari risiko infeksi Staphylococcus berkat penisilin. Kesuksesan penisilin ini disambut pemerintah Amerika Serikat dengan mendukung produksi massal. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1944, penisilin digunakan secara luas untuk mengobati infeksi pada pasukan baik di lapangan maupun di rumah sakit di seluruh Eropa. Pada akhir Perang Dunia Kedua, penisilin dijuluki obat ajaib dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Era keemasan antibiotik berlangsung pada 1940 hingga 1962. Sebagian besar golongan antibiotik di era itu digunakan sebagai obat dan diperkenalkan ke pasar saat ini. Kini hanya ada sedikit antibiotik baru yang sedang dikembangkan. Namun hal penting soal penggunaan antibiotik bahkan dari sang penemu Alexander Fleming sendiri. Ia mewanti-wanti ancaman bakteri kebal atau resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance atau AMR. Penggunaan antibiotik secara ugal-ugalan serampangan berpotensi besar memunculkan bakteri kebal yang tak lagi mempan dibunuh dengan antibiotik kategori tertinggi sekalipun. Oleh karena itu, pada 2015, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan ancaman bakteri kebal atau AMR sebagai ancaman kesehatan global yang sudah di depan mata. Sudah jutaan korban jiwa per tahun yang terjadi diam-diam karena tidak disadari warga dunia. Resistensi antimikroba adalah suatu kondisi ketika berbagai mikroorganisme, khususnya bakteri patogen penyebab penyakit, berubah dan menjadi kebal terhadap obat antimikroba, dalam hal ini antibiotik. Akibatnya ketika terinfeksi bakteri, obat antibiotik yang dikonsumsi menjadi tak berguna, padahal seharusnya jenis bakterinya mudah dibunuh dengan antibiotik tersebut. Resistensi antimikroba dapat memperburuk penyakit infeksi bakteri, memperpanjang waktu pengobatan atau rawat inap di rumah sakit, bahkan kematian akibat gagal pengobatan. Tak main-main di Indonesia pada 2019, menurut healthdata.org, sebanyak 34.500 kematian disebabkan resistensi antimikroba. Lebih besar lagi yaitu jumlah 133.800 kematian yang terkait dengan AMR. Salah satu studi paling awal yang mencermati resistensi antimikroba adalah penelitian Antimicrobial Resistance in Indonesia atau AMRIN Study periode 2000 hingga 2005. Studi kolaboratif itu melibatkan Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Universitas Diponegoro bersama RSUP Dr. Karya di Semarang, serta 3 perguruan tinggi medis dari Belanda. Salah satu temuan penting itu adalah adanya bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik ampicillin, corimocazole, chloramphenicol, ciprofloxacin, dan gentamicin pada pasien rawat inap. Diketahui antibiotik adalah obat yang digunakan hanya untuk penyakit infeksi bakteri. Antibiotik kemudian dibagi lagi ke dalam lini berupa golongan akses, watch, dan reserve, yang dikenal dengan istilah aware untuk menandakan tingkatannya berdasarkan prioritas. Khusus antibiotik kategori watch dan reserve, penggunanya di rumah sakit menurut panduan itu harus diawasi ketat melalui prosedur khusus saat diresepkan dokter. Resep dokter yang memuat antibiotik kategori tersebut harus diperiksa ketepatannya terlebih dahulu oleh tim penata gunaan antibiotik atau PGA di rumah sakit.